Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sejahtera sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raffi Akhtar Mahdi dengan NIM 21106111211 yang pada kesempatan kali ini akan memberikan analisis terkait permasalahan lingkungan global yang dalam hal ini adalah kasus perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi. Sebelum itu, mari kita tonton cuplikan berikut ini. Nearly 2 million Muslims undertake the journey to Mecca annually, and this year, more than 1,000 people have so far reportedly died. It's unbelievably hot there, temperatures of over 50 degrees right now, and it's feared the death toll could go much, much higher. Unregistered pilgrims do not have access to proper facilities, things like air conditioning and official transport, as Caroline Hawley now reports. It's a sacred duty for Muslims to perform the pilgrimage once in their lifetime, if physically and financially able. And it's a colossal logistics operation for the Saudi authorities. They've been criticised in the past for the way they've handled the Hajj, for deadly stampedes. But this year the danger came from blistering heat. There was water on hand, large sprinklers and some air-conditioned areas for the more than 1.8 million pilgrims. But it was more than 50 degrees in the shade, and the scorching temperature took a toll. It's one of the 5 pillars of the Islamic faith, the obligation to perform Hajj once in your lifetime if you're financially and physically capable. But how to assess in advance your ability to withstand days of outdoor exertion in an ever more unpredictable and extreme climate? Videos posted on social media this week, which we can't independently verify, purport to show bodies lying in the street. The AFP news agency says more than 1,000 pilgrims have died, based on a tally of figures from foreign diplomats. The Saudi government has so far given no official number. More than 600 of those who died were reportedly Egyptian, the overwhelming majority of them unregistered pilgrims, people who'd come in on cheaper tourist visas or overstayed work permits and wouldn't have access to the same air-conditioned facilities as those on official tours. One UK-based critic of the Saudi government says it's become a two-tier experience. This year's Hajj is the deadliest since 2015, when an estimated 2,400 people died in a stampede, a number arrived at long after this footage was first broadcast. The official Saudi toll remained at 769. The infrastructure has since been upgraded, including a complex one-way system and improved healthcare facilities. Following the lunar calendar, the Hajj period starts 11 days earlier each year. In the coming years, it's heading for springtime. The next summer cycle comes in the mid-2040s. Climate scientist Fahed Saeed is co-author of a study setting out what it may be like for pilgrims then. The authorities in Saudi Arabia, they are going for adaptation options. But adaptation options have their limits. So unless we stop emissions and we abide by the Paris Agreement, I'm afraid that we will continue to see such calamities. Saudi Arabia wants to attract 30 million pilgrims a year by 2030, performing both the Hajj and the smaller year-round Umrah pilgrimage. Such numbers can only intensify the challenge of retaining the event's essential religious character while adapting to an ever hotter world. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengalami perubahan iklim yang sangat signifikan, ditandai dengan peningkatan suhu ekstrim, kelembapan, serta curah hujan yang tidak menentu. Pada tahun 2024, khususnya selama musim haji, negara ini menghadapi gelombang panas yang ekstrim, menyebabkan lebih dari 500 kematian di kalangan jemaah haji. Suhu yang tinggi hingga mencapai 48 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi menambah risiko bagi para jemaah haji, terutama bagi mereka yang berasal dari negara-negara dengan iklim yang lebih sejuk. Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT mengungkapkan bahwa hingga pertengahan tahun ini Arab Saudi akan menghadapi peningkatan suhu, kelembapan serta curah hujan yang ekstrim. Berdasarkan fakta lapangan, langkah-langkah mitigasi seperti sistem pendingin udara serta stasiun air portabel telah diterapkan di area-area utama di Mekah dan Madinah untuk mengurangi risiko panas. Namun banyak ahli yang menyatakan bahwa tindakan ini belum cukup dan menyerukan perubahan kebijakan yang lebih signifikan serta nyata untuk menghadapi perubahan iklim. Dari perspektif komunitas internasional, perubahan iklim yang terjadi di Arab Saudi memerlukan perhatian serta tindakan yang lebih lanjut. Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim atau UNFCCC dan Perjanjian Paris, negara-negara diwajibkan untuk mengambil tindakan mitigasi dan adaptasi yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim. Arab Saudi sendiri telah berkomitmen pada inisiatif programnya yaitu Vision 2030
yang mencakup transisi menuju energi hijau dan pengurangan ketergantungan kepada minyak dan gas. Namun kontradiksi muncul karena negara ini masih menjadi salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia, serta upaya pengembangan teknologi ramah lingkungan dan proyek-proyek besar seperti King Salman Park juga memicu masalah tambahan terkait penggunaan air. Perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi ini menunjukkan bahwa tindakan yang lebih tegas dan strategis diperlukan untuk melindungi masyarakat serta lingkungan. Kombinasi kebijakan nasional kuat, serta kolaborasi regional, serta komitmen terhadap perjanjian internasional akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Kemudian saya akan membahas terkait analisis dampak permasalahan lingkungan tersebut dengan pemenuhan hak asasi manusia. Perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi tidak hanya berdampak kepada lingkungan, tetapi juga kepada pemenuhan hak asasi manusia, terutama bagi para jamaah haji yang datang dari seluruh dunia untuk menunaikan salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu ibadah haji. Hak asasi manusia ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah dengan aman dan bebas dari ancaman kesehatan yang parah akibat kondisi cuaca ekstrim. Suhu yang begitu tinggi dapat menyebabkan serangan panas, dehidrasi, serta masalah kesehatan serius lainnya yang menghambat jemaah untuk melaksanakan ibadah mereka dengan khusyuk serta nyaman. Hak untuk menjalankan ibadah itu sendiri adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ketika jemaah haji terpapar kondisi ekstrim yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka, hal ini akan menjadi salah satu masalah dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pelaksanaan ibadah yang terlambat atau terganggu dengan kondisi cuaca yang ekstrim akan merampas hak mereka untuk menjalankan ibadah dalam agama mereka dengan tenang dan nyaman. Hak asasi manusia harus menjadi inti dari setiap kebijakan iklim. Kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan dari perubahan iklim akan lebih efektif dalam melindungi populasi rentan, termasuk jamaah haji. Kemudian, hal ini juga dikarenakan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental, yang diakui pula oleh berbagai instrumen internasional seperti Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICCR). Kemudian perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim di Arab Saudi menempatkan para jamaah haji pada risiko kesehatan yang serius, termasuk serangan panas, dehidrasi, serta penyakit terkait suhu tinggi lainnya. Langkah mitigasi yang tidak memadai dapat menghambat pula pemenuhan hak asasi manusia ini. Kondisi cuaca ekstrim pada suhu tinggi serta kelembapan yang ekstrim selama musim haji juga meningkatkan risiko kematian dan cedera. Padahal, hak untuk beribadah dengan aman dan bebas dari ancaman bahaya harus dijamin oleh pemerintah negara tersebut. Dengan demikian, Arab Saudi sebagai tuan rumah ibadah haji memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak jamaah haji serta masyarakatnya untuk memastikan bahwa upaya mitigasi serta adaptasi iklim tidak hanya berfokus kepada aspek ekonomi, tetapi juga berfokus kepada kesejahteraan manusia. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan solusi kolektif. Dengan komitmen kuat serta tindakan yang tepat, hak asasi manusia dapat tetap dijaga di ibadah haji sebagai pemenuhan dari hak asasi manusia dapat berlangsung dengan aman serta nyaman di tengah tantangan iklim yang semakin ekstrim. Kemudian saya juga akan menganalisis terkait implementasi instrumen nasional terkait permasalahan lingkungan global yang dalam hal ini adalah kasus perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi. Perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi menunjukkan bagaimana perubahan iklim global dapat mempengaruhi wilayah yang bahkan sebelumnya jarang mengalami cuaca ekstrim. Beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah mengalami peningkatan suhu, kekeringan yang parah, serta badai pasir yang lebih sering dan intens. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca global yang berlebihan. Arab Saudi meskipun terkenal dengan cadangan minyaknya melimpah, juga telah merasakan dampak dari aktivitas industri yang berkontribusi kepada perubahan iklim. Implementasi instrumen internasional seperti Perjanjian Paris ataupun Protokol Kyoto sangat relevan dan sesuai dengan isu ini. Perjanjian Paris yang berfokus kepada upaya global untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius menekankan pentingnya kerjasama internasional serta kontribusi masing-masing negara atau Nationally Determined Contribution atau NDCs. Arab Saudi juga telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan energi terbarukan sebagai bagian dari visinya untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, ada tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, mengingat ketergantungan ekonomi negara tersebut adalah kepada minyak. Kemudian Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang merupakan salah satu instrumen utama untuk mengarahkan upaya global dalam menangani perubahan ini. Arab Saudi sebagai salah satu penandatangan UNFCCC memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan melaporkan upaya-upaya mitigasinya secara berkala. Meskipun Arab Saudi telah menyatakan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui inisiatif program mereka yaitu Vision 2030, realisasi praktis di lapangan seringkali menghadapi tantangan karena ekonomi negara mereka yang sangat bergantung kepada ekspor minyak. Kemudian terdapat Perjanjian Paris yang menekankan bahwa pentingnya pembatasan kenaikan suhu global
di bawah 2 derajat Celcius serta berupaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5 derajat Celcius. Arab Saudi juga telah meratifikasi perjanjian Paris ini dan berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui diversifikasi ekonomi serta investasi dalam energi terbarukan. Namun pelaksanaan praktisnya menunjukkan bahwa Arab Saudi masih menghadapi kesulitan besar dalam mengurangi emisi secara signifikan karena peran besar sektor energi tradisional dalam ekonominya. Agenda tahun 2030 yang mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs menekankan integrasi upaya mitigasi perubahan iklim dalam kerangka pembangunan nasional. Arab Saudi juga telah mengadopsi beberapa SDGs termasuk yang berfokus pada aksi iklim atau SDG 13. Melalui program Vision 2030 mereka, Arab Saudi berupaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon. Namun keberhasilan implementasi SDGs di Arab Saudi tergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi ketergantungan ekonominya pada minyak dan gas. Pada akhirnya, implementasi instrumen internasional itu terkait dengan perubahan iklim di Arab Saudi menunjukkan bahwa komitmen negara tersebut untuk menghadapi tantangan iklim global sangat serius. Meskipun demikian, pelaksanaan praktisnya masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Keberhasilan implementasi ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di tingkat internasional dan juga tingkat nasional. Kemudian terakhir saya juga akan menganalisis keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai upaya mitigasi dampak lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada permasalahan lingkungan global dalam kasus perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi. Perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi merupakan fenomena yang semakin mencolok pada beberapa tahun terakhir, yang menandakan urgensi untuk menyelaraskan upaya mitigasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam konteks ini, ada 3 tujuan utama yang sangat relevan, yaitu SDG 13 atau Climate Action, yang kedua adalah SDG 6 atau Clean Water and Sanitation, serta SDG 7 yang mana adalah Affordable and Clean Energy. Arab Saudi meskipun terkenal dengan kekayaan sumber daya minyaknya, mulai merasakan dampak perubahan iklim yang merugikan, seperti suhu ekstrim, badai pasir yang lebih intens, serta kekurangan air. Fenomena ini berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari penduduk. Kemudian, sebagai bagian dari SDGs 13, Arab Saudi perlu memperkuat kebijakan dan strategi mitigasi iklim yang lebih efektif. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan melakukan program Vision 2030 yang berfokus pada diversifikasi ekonomi serta pengurangan ketergantungan pada minyak, serta peningkatan investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Lebih jauh, SDG 6 menekankan pentingnya akses bersih dan sanitasi yang baik, yang menjadi semakin penting di tengah meningkatnya suhu dan pengurangan curah hujan. Arab Saudi juga telah menginisiasi proyek-proyek desalinasi yang inovatif untuk memastikan ketersediaan air bersih, meskipun tantangan dalam efisiensi energi dan biaya tetap signifikan. Namun upaya ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya menangani dampak perubahan iklim, tetapi juga memastikan hak asasi manusia terpenuhi melalui akses terhadap sumber daya yang vital. Di sisi lain, SDG 7 juga menyoroti perlunya energi yang terjangkau dan bersih yang menjadi pusat perhatian dalam transisi Arab Saudi menuju ekonomi yang hijau. Pembangunan proyek energi terbarukan ambisius ini, seperti NEOM atau King Salman Renewable Energy Initiative, merupakan sebuah langkah maju yang signifikan. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir, keterkaitan antara perubahan iklim ekstrim di Arab Saudi dengan SDGs juga menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan yang bersih, akses air bersih, serta energi yang berkelanjutan adalah hak dasar yang harus dilindungi dan dipenuhi. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan agenda pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global ini. Melalui kerangka SDGs, Arab Saudi dapat memainkan peran yang penting dalam mitigasi perubahan iklim global, serta dapat sambil memastikan kesejahteraan serta hak asasi manusia warganya terlindungi dan terpenuhi. Dengan demikian, berdasarkan analisis yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Arab Saudi sebagai salah satu negara besar memiliki tanggung jawab yang besar pula untuk melindungi hak-hak warga negaranya, serta memastikan bahwa upaya mitigasi dan adaptasi iklim tidak hanya berfokus kepada aspek ekonomi, tetapi juga kepada kesejahteraan manusia atau warganya. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.